Kelak di yaumil qiyamah, orang ketika masuk surga nanti ditempatkan oleh Allah sesuai grade-nya, grade tingkatannya sesuai dengan hafalan masing-masing. Ya fulan, coba baca oleh engkau Al-Qur'an. 30 juz hafal. Silahkan, Anda di surga yang paling tinggi, katanya kan gitu kan? Surga Firdaus. Kemudian fulan, engkau baca Al-Qur'an. Hanya 29 juz. Bawahnya. Engkau 28 juz. Engkau 10 juz. Engkau 1 juz. Kita berapa juz, Pak? Payahna we. Masya Allah. Jadi hadirin rahimani rahimakumullah, ini stimulan supaya kita menghafal Al-Quran. Ustadz, saya kan sudah tua, bagaimana saya bisa membaca Al-Quran? Pak, dulu Islam Al-Quran dibawa oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan kepada anak kecil, bukan kepada anak-anak, tapi kepada yang sudah tua kan, Hamzah, ya, Umar bin Khattab, gitu kan, dan lain sebagainya sudah pada tua. Jadi tidak ada alasan bagi kita saya sudah tua, ya. Tapi yang penting kita ada usaha. Ya, tidak bisa seperti anak-anak kalau di tahfidz itu kan ditarget satu hari 10 halaman umpamanya, hafal Qur'annya. Ya kita 1 ayat lah. Alif Lam Mim itu 1 ayat, Pak, hafal Qur'an gitu ya. Hari kedua, dalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin, udah 2 ayat. Coba kalau sehari seayat aja, Masya Allah, ya. Peribahasa mengatakan sehari sehelai benang, lama-lama selembar kain, kan gitu. Bahasa Sundanya apa? Cikaracak ningang batu, lila-lila jadi sak kecelak, lila-lila jadi lodong. Nah, gitunya. Orang yang nyadap itu nira, Pak. Nira kelapa atau nira aren gitu. Kan ketika ditebas itunya apa? Apanya, Pak? Kerut. Itu si niranya itu tidak kayak air dari keran kan, tapi apa? Setetes. Ya seayat insya Allah. Yang penting ada usaha. Allah menilai usaha kita. Pertanyaannya mau apa? Tidak. Itu bagi orang yang menghafal. Kemudian bagi orang yang mendorong anaknya hafal Al-Quran. Wah, Masya Allah. Allah memberikan penghargaan kepada kedua orang tuanya. Kelak di yaumil qiyamah, kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kedua orang tua, ada orang tua ayah dan ibu merasa kaget, merasa bingung. Tiba-tiba dia diberikan jubah dan mahkota yang tak pernah dia lihat waktu di dunia, kemewahannya, keindahannya jubah tersebut. Sehingga dia bertanya, ya Allah, amal apa yang saya lakukan sehingga saya diberi jubah kehormatan dan mahkota kehormatan? Kata Allah, karena anakmu hafal Al-Quran. Masya Allah.